Bosen banget sih. Gara-gara pandemi, aku harus belajar online. Mana bosen lagi di rumah, cuma lihat TV, main HP, ini itu. Kan aku juga pengen belajar bareng teman-teman. Kalau belajar di rumah, bosen, malas. Nah, itulah yang biasanya terjadi ketika siswa hanya belajar di rumah dan tidak bisa datang ke sekolah. Mereka biasanya malas dan tidak tahu harus mengerjakan apa, sehingga motivasi belajar mereka menurun. Dan itu akan berdampak pada prestasi mereka nanti. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi di masa pandemi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu motivasi belajar? Motivasi belajar merupakan dorongan yang mampu menimbulkan semangat dalam belajar, serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Maksudnya di sini, kalau kalian itu mempunyai motivasi, otomatis kalian juga akan bisa bersemangat dalam mencapai tujuan atau cita-cita yang kalian ingin. Jenis-jenis motivasi ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri individu itu sendiri, yang tidak perlu dirangsang dari luar untuk mencapai tujuan tertentu. Maksudnya, yaitu motivasinya berasal dari diri kalian sendiri dan bukan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul dari pengaruh luar diri individu, seperti adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga individu mampu melakukan sesuatu. Contohnya, Adi ingin mempunyai handphone. Nah, dia meminta kepada orang tuanya, dan orang tuanya menjanjikan kepada Adi untuk membelikan handphone apabila Adi mempunyai peringkat 1. Nah, itu namanya motivasi dari luar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama ada cita-cita. Cita-cita merupakan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, kemampuan. Kemampuan meliputi kecerdasan, pengamatan, perhatian, dan daya pikir analisis. Yang ketiga ada kondisi. Kondisi meliputi fisik dan psikis. Fisik seperti keadaan siswa saat sakit, maka motivasi belajarnya akan berbeda dengan kondisi siswa saat sehat. Siswa akan lebih mudah fokus dalam belajar. Sedangkan psikis, yaitu saat siswa sedih, maka siswa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga akan lebih banyak melamun dan tidak fokus dalam belajar. Yang keempat ada lingkungan, seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apabila lingkungannya kondusif, maka siswa juga akan lebih mudah fokus dan bisa termotivasi. Yang kelima ada unsur dinamis, yaitu keadaan dalam proses belajar yang tidak stabil, seperti semangat belajar, situasi belajar, dan emosi siswa. Dan yang terakhir, ada cara guru mengajar. Nah, pada faktor ini, seorang guru harus mempersiapkan diri sebelum mengajar agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Selain itu, guru harus menciptakan hubungan yang baik dengan siswa. Cara untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, tidak menunda mengerjakan tugas dan berusaha menyelesaikannya dengan baik. Yang kedua, berdiskusi atau belajar bersama teman-teman. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keberhasilan dalam belajar. Yang keempat, melakukan hal yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, seperti mengikuti ekstrakurikuler. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik antar teman, guru, dan orang lain yang ada di sekitar kalian. Berikut ini tips belajar dari rumah. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Agar semangat belajar tetap terus ada,
Maka, setiap anak harus memiliki motivasi yang kuat. Yang kedua, kondisikan tempat belajar yang nyaman. Suasana nyaman dalam belajar setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang suka di tempat sunyi, ada juga yang suka menggunakan musik. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Nah, buatlah jadwal belajar yang disesuaikan dengan jadwal pembelajaran di sekolah. Jangan lupa berikan waktu untuk tubuhmu beristirahat. 4. Jangan malu bertanya. Siswa diharapkan tidak malu untuk bertanya kepada orang yang dianggapnya mampu memecahkan kesulitan yang dihadapi, seperti guru ataupun teman. Yang kelima, tetap menjaga kesehatan selama belajar dari rumah. Menjaga posisi yang benar ketika duduk, rutin minum air putih agar tidak dehidrasi, dan sediakan makanan ringan.